Lampu senter kepala ini klaim pabriknya bisa tahan 60 jam nonstop. Cahayanya terang dengan 11 LED. Ini lampunya ada banyak ya. Mode nyala ada sorot dan lebar. Lampu sepowerful ini harganya murah di bawah 100.000. Di video kali ini saya akan mereview lampu ini seterang apa cahayanya, apakah beneran bisa tahan 60 jam, dan mengulas kelebihan dan kekurangan dari lampu ini. Yang mau tahu lebih lanjut, simak terus videonya. Yap, ini dia lampunya ya, dari Kawachi. Tipenya LY3015W ya. Brand Kawachi ini sudah terkenal brand yang terpercaya di dunia perlampuan ya. Ini dia lampunya. Ini boxnya pecah di packingannya karena bubble wrapnya kurang tebel nih ya. Oke, ini dia spek lampunya ya. 30 watt plus 15 watt. Ini mungkin yang 15 watt yang tengah dan yang 30 watt mungkin yang tengah, dan yang 15 yang kecil-kecil yang ini ya. Oke, terus ini tipenya yang saya pilih yang cahaya putih. Ada display baterai. Baterainya 21700 4000 mAh. Ini diameternya. Ada USB-C, dan ini untuk mode-mode nyalanya ya. Terang, normal. Ini nyala samping, maksudnya menyala lebar ya, dan ada dimmer. Untuk terang bisa sampai 8 jam, normal 10 jam, dan dimmer bisa sampai 60 jam. Samping terang 16 jam, dan samping normal 30 jam. Oke, seperti itu speknya. Bahan aluminium untuk moncongnya, dan bagian belakangnya plastik. Di sini ada keterangan lebih lanjut, dan kalau ada yang perlu untuk spek ini bisa di screenshot. Nah, ini ya, untuk lama pengisian dayanya kurang lebih 8 jam. Nah, itu ya untuk speknya. Oke, akan saya unboxing untuk kelengkapan isinya apa aja. Nah, ini dia, di lapisin plastik. Ada USB-C ya, ini kabelnya. Oke, kabelnya bagus. Oke, ini dia, sudah seperti itu aja ya. Ini dia lampunya ya. Ini strapnya. Ini tadi sudah saya pasang. Strapnya bagus, tapi menurut saya di kepala saya ini agak kurang panjang, kurang besar ya. Dan ini sebenarnya masih bisa dilebarin sih dengan dilepas jahitannya. Oke, ini di sini ada USB-C. Sini ada 2 tombol untuk menyalakan, dan ada display indikator baterai. Ini mode nyalanya seperti ini. Ini mode sorot, nyala terang. Terus ada nyala normal, sorot. Dan ini nyala yang samping ya, atau yang nyala lebar atau COB. Dan mati, tidak ada strobo. Untuk menyalakan mode dimmer, tekan dan tahan ya. Ini yang sorot, tekan dan tahan. Dan kalau sudah berkedip seperti ini, sudah dimmer yang paling redup. Kalau mau menyalakan lagi, terang lagi, tinggal tekan dan tahan. Nanti sampai berkedip itu sudah maksimal. Yang mode nyala sampingnya juga bisa di dimmer ya. Ini tekan dan tahan. Nanti dia akan meredup dengan sendirinya. Ini sudah minimal. Dan kalau mau dimaksimalkan, tekan dan tahan lagi. Kalau sudah berkedip, dia sudah maksimal lagi ya. Di sini ada display indikator. Kalau dinyalakan ya, ini tinggal 94%. Oke. Terus seperti ini bagian belakangnya. Baterainya tanam ya, nggak bisa dilepas. Ada tulisan Kawachi senter kepala LY3015 30 watt plus 15 watt. Ini moncongnya seperti ini nih. Moncongnya dari aluminium. Seperti ini ya. Dan ini ada 11 LED. Ininya 10 dan tambahan 1. Oke, kita lihat lebih dekat lagi untuk LED-nya. Seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan nggak?
kurang kelihatan ya. Nah seperti itu ya untuk LED-nya. Oke, ini aluminiumnya ini berfungsi sebagai heatsink juga ya, sebagai pendingin ini untuk aluminiumnya. Oke, kita lihat penampakan cahayanya di malam hari. Check this out. Oke, ini nyalanya. Untuk sorotnya 30 watt dan untuk nyala lebarnya 15 watt. Walaupun yang nyala lebarnya cuma 15 watt, tapi ini terang ya, karena lampunya ada banyak, yaitu ada 10 biji, jadi seterang ini untuk yang nyala lebarnya. Ini nyala sorotnya, dan ini nyala sorot ya. Ini saya coba untuk berjalan-jalan, dan seperti ini nyalanya. Ini untuk nyala lebarnya ini terang banget karena ada 10 lampu, walaupun cuma 15 watt, tapi terang ya karena ada banyak lampunya. Oke, ini untuk jarak ya sekitar 300 meteran ini masih nyampe lah. Untuk 500 meter ya sekitar samar-samar. Itu untuk yang nyala dimmernya yang paling lemah ini ya. Ini seperti ini. Ini sedang diterangkan dan ini sudah terang. Dan ini kembali lagi ke mode terang nih, mode nyala lebar. Ini terang banget nih teman-teman untuk menerangi jalan. Yang nyala lebarnya nih bagus, saya suka yang nyala lebarnya karena terang banget dan sekitarnya itu langsung glowing lah ya. Ini bisa dilihat untuk menyoroti rumah. Ini untuk yang sorot bisa untuk digunakan untuk fokus ya. Dan ini nih yang nyala lebarnya, saya sukanya yang nyala lebar karena sekitarnya tuh kelihatan semuanya ya, dan gak bikin mata cepet lelah juga karena kelihatan semuanya. Kalau yang sorot emang agak tajam ya dan fokus di satu titik, jadi kalau dilihat terus menerus itu jadi lebih mudah capek matanya. Ini terang banget nih lampunya. Oke, seperti ini untuk nyalanya ya. Sekarang saya akan menguji daya tahan baterainya. Akan saya nyalakan di mode yang paling redup ya. Oke, untuk yang saya coba ini yang mode sorotnya dulu. Ini akan saya redupkan. Ini sudah redup ya, redup, udah full redupnya. Dan saya mulai stopwatchnya jam 7.35 pagi. Sekarang tanggal 2 November 2025. Oke, mulai. Apakah bisa bertahan 60 jam seperti yang ada di dashboard? Oke, kita tunggu ya. Untuk pencahayaan jika dilihat dari jarak yang agak jauh seperti ini nih, di mode yang paling redupnya. Oke, kita tunggu sampai dia mati. Lampunya baru saja mati nih ya teman-teman, di 58 jam lebih 6 menit. Oke, ini mati dan saya nyalakan tuh masih bisa nyala, tapi biasanya dia akan mati lagi dan nyalanya itu sudah redup juga ya, sudah seperti cahaya bulan. Nah seperti ini kalau lampu ruangannya dimatikan masih bisa untuk menerangi, tapi ini biasanya akan mati nih. Nah ini di 58 jam ya. Oke, melenceng 2 jam dari yang spek tertulis. Kalau spek tertulisnya itu 60 jam. Dan ini akan saya uji yang selanjutnya yang lampu banyaknya ya. Oke, akan saya cas dulu. Nah ini baru saja saya cas, ternyata pengecasannya lebih cepat daripada yang tertulis di dashboardnya ya, karena yang di dashboardnya itu pengecasan tertulis kurang lebih 8 jam dan ini cuma 4 jam dia sudah penuh ya, dari 0 ke 100%. Oke, bagus nih, lebih cepat. Sekarang saya akan menguji yang lampu lebarnya ini ya. Ini sudah saya nyalakan dan saya setel di posisi yang paling redupnya ya, lampu lebarnya ini, dan saya nyalakan stopwatchnya. Itu sudah nyala ya, stopwatch sudah nyala dan lampu sudah menyala di posisi paling redup, nyala lebar. Oke, ini sudah nyala. Kita tunggu sampai lampunya ini mati.
ternyata nggak sampai 60 jam ya yang mode lebarnya ini. Dia sudah mati di durasi waktu 33 jam lebih 27 menit dia sudah mati. Nah ini mati ya. Ini masih bisa dinyalakan tapi biasanya akan mati kembali. Dan ini kalau dinyalakan kondisinya sudah sangat redup. Nah ini seperti ini. Nah ini jadi yang mode lebarnya ini cuma sampai di 33 jam ya. Yang mode lampu sorotnya itu lumayan lama, bisa sampai 58 jam. Jadi nggak sampai 60 jam ya. Mungkin itu yang 60 jam buat dibuletin, yang mode sorotnya itu yang 58 jam ya. Oke. Sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari lampu ini. Kelebihan pertama yaitu harganya murah, di angka 70 ribuan bisa dapat lampu seawet ini. Ini di iklannya 60 jam bisa bertahan, tapi ini di aktualnya paling lama itu bisa bertahan 58 jam ya. 70 ribuan bisa bertahan 58 jam itu lumayan awet menurut saya. Untuk karakter cahayanya ini juga bagus, dimana lampu LED-nya ini banyak ya, ada 11. Dan ada dua mode yaitu nyala lebar dan juga nyala sorot. Itu menjadi keunikan tersendiri. Kelebihan selanjutnya sudah ada baterai indikator, sudah Type-C juga. Chargernya lumayan cepat, 4 jaman lah. Untuk center ini lumayan cepat, karena biasanya ada yang sampai 6 sampai 8 jam, tapi ini cuma 4 jaman aja. Terus ada mode dimmernya, jadi bisa disetting ke posisi paling redupnya untuk menghemat baterai ya. Ini untuk mode dimmernya. Jadi itu kelebihan dari lampu senter ini. Oke, sekarang saya akan menyebutkan kelemahannya. Kelemahan pertama yaitu desainnya ya. Ini yang kalau senter dengan desain moncong memanjang seperti ini, dan ada modelnya itu seperti ini ya, berat di depan. Itu dia akan menjadi, kalau buat ngangguk itu jadi gampang turun sendiri ya. Nah jadi seperti ini. Kalau buat ngangguk itu, ngangguk atau ada hentakan yang keras, itu bisa gampang turun karena bebannya ada di depan sini ya. Oke. Nah ini kekurangan yang kedua, untuk ininya tali strapnya itu mengganjal ya. Ini yang ada benjolannya seperti ini kan talinya ya. Dan kalau dipasang di depan itu mengganjal. Jadi nggak bisa nutup krep ya kalau mengganjal. Jadi saya balik jadi ke belakang sini, efeknya ya jadi kurang nyaman gitu ya. Nah itu saja untuk kekurangannya. Jadi masih banyak kelebihannya ya. Jadi lampu ini masih worth it untuk dibeli, sangat worth it malah menurut saya, karena yaitu awet dan murah. Menurut saya ini bagus untuk teman kerja atau berburu, ini cocok. Untuk yang mau, link termurah dan terpercaya ada di deskripsi, dan barang bekas reviewnya juga ada di deskripsi, lebih murah tentunya. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.